Pernahkah kamu berada di titik di mana luka lama mulai sembuh, hidup mulai terasa tenang, lalu tiba-tiba mantan kembali mengetuk pintu hati kamu? Di saat seperti itu, muncul banyak pertanyaan yang seringkali membuat kamu bimbang. Apakah ini kesempatan kedua atau jebakan masa lalu yang berulang? Apakah hati ini benar-benar sudah siap atau hanya rindu yang menipu? Jika kamu pernah berada di fase ini, bagikan pengalaman kamu di kolom komentar. Bagi kamu yang sedang atau pernah mengalami fase ini, penting untuk menyadari bahwa kedatangan mantan bukan sekedar momen emosional, melainkan ujian kedewasaan dalam mengambil keputusan. Dalam video ini, kita akan bahas 7 cara menghadapi kembalinya mantan dengan bijak dan penuh kesadaran. Nomor 7 sangat penting agar kamu tidak terjebak dalam siklus yang sama, namun mampu berdiri dengan keyakinan atas pilihan yang sehat dan membangun untuk masa depan kamu. 1. Kenali tujuan kembalinya dia. Pertama-tama, tanyakan pada diri kamu. Dan kalau memungkinkan, tanyakan langsung padanya. Apa alasan dia kembali? Apakah karena dia sungguh telah berubah dan ingin memperbaiki hubungan? Atau hanya merasa kesepian dan mencari kenyamanan sementara? Tujuan ini penting untuk mengidentifikasi agar kamu tidak terjebak dalam siklus yang sama. 2. Refleksi diri. Apa yang sudah berubah? Sebelum mempertimbangkan kembali, lihat ke dalam diri kamu. Apakah kamu masih orang yang sama seperti dulu? Apakah kamu sudah tumbuh secara emosional dan mampu mengenali batasan yang sehat dalam hubungan? Jangan hanya menilai perubahan dari sisi mantan kamu. Pertumbuhan pribadi kamu juga penting untuk menjadi penentu. 3. Evaluasi masalah yang dulunya belum selesai. Setiap hubungan putus karena alasan. Apakah alasan itu sudah diselesaikan? Misalnya, jika dulu masalahnya adalah kurangnya komunikasi atau komitmen, apakah sekarang ada upaya nyata untuk memperbaikinya? Jangan hanya percaya pada janji, tapi lihat juga bukti perubahannya. 4. Jangan biarkan rasa sepi mengaburkan logika. Kesepian seringkali membuat seseorang membuka kembali pintu untuk masa lalu. Namun hubungan yang sehat tidak lahir dari rasa takut sendirian. Pastikan bahwa keputusan kamu bukan sekedar pelarian dari kesepian, tetapi karena kamu sungguh melihat potensi yang lebih baik dari masa depan bersama orang itu. 5. Tetapkan batasan yang sehat. Jika kamu memutuskan untuk memberi kesempatan, atau bahkan hanya sekedar membalas pesan, buatlah batasan yang jelas. Tidak semua mantan yang kembali pantas mendapatkan akses penuh ke kehidupan kamu. Batasan bukan berarti membenci, tapi bentuk perlindungan diri. 6. Konsultasikan dengan orang terdekat. Kadang, ketika kamu sedang emosional, kamu kehilangan objektivitas. Cobalah bicara dengan sahabat, keluarga, atau bahkan konselor yang profesional. Perspektif luar bisa membantu kamu melihat hal-hal yang mungkin luput dari perhatian kamu sendiri. 7. Dan inilah yang paling penting. Keputusan ada di tangan kamu, tapi ambillah dengan sadar. Pada akhirnya, apakah kamu akan kembali atau tidak? Itu hak kamu sepenuhnya. Tapi pastikan, keputusan itu diambil bukan karena dorongan sesaat, bukan karena nostalgia, melainkan karena kesadaran penuh bahwa kamu tahu apa yang terbaik untuk diri kamu sendiri hari ini dan ke depan. Mantan yang kembali bisa jadi membawa harapan, tapi juga bisa membawa luka lama. Pilihan untuk membuka kembali hati harus disertai dengan kesadaran dan berani untuk mengatakan tidak jika itu tidak sehat. Sekarang, saya ingin tahu dari kamu, pernahkah kamu berada di situasi seperti ini? Apa yang kamu lakukan ketika mantan mencoba kembali masuk dalam hidup kamu? Bagikan pengalaman kamu di kolom komentar, karena siapa tahu cerita kamu bisa jadi pembelajaran berharga bagi orang lain. Jangan lupa untuk like video ini jika menurut kamu isinya bermanfaat, subscribe untuk konten edukatif lainnya seputar hubungan, dan share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin sedang berada dalam dilema yang sama. Ingat, hubungan yang sehat selalu dimulai dari hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat.